Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua, yaitu mudah-mudahan diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat segera tatap muka. Nah, di bab kedua ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa ini bab 11? Nah, di kurikulum atau silabus SMK Karya Guna Bakti 1 ini bagian daripada bab 2. Langsung kepada materinya ya, itu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di sini ada 3 aspek: analisis surat Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, dan hadis-hadis terkait. Nah, setelah dipahami ini, maka kita akan memetik nilai dan perilaku mulia, yaitu dengan apa? Dengan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita harus mampu menjauhi dan menghindari pergaulan bebas dan zina, karena itu dengan demikian kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Langsung ya kita bahas berikutnya tentang ini dia ya, memahami makna larangan pergaulan bebas. Ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah zina atau perzinahan, ada seorang sedang berzina. Nah, sekarang kita akan bahas tentang definisi zina atau pengertian zina. Apa sih itu zina? Nah, zina ini berasal dari bahasa Arab yang maksudnya dari kata zana yasni. Maksud dari ini ya, artinya hubungan layaknya suami istri antara laki-laki atau perempuan ya yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya ikatan pernikahan ya. Nah, ini saya garis bawahi ya, tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, itu bisa dikategorikan adalah perbuatan zina. Ya, mungkin kita sering mendengar istilah zina ya, orang berbuat maksiat. Nah, ini adalah sumbernya adalah tidak layaknya adanya hubungan laki-laki dan perempuan ya, yang melebihi batas daripada ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, itu sudah dikatakan sebagai perbuatan zina. Nah, yang kedua kita bahas tentang hukum zina. Sepakat para ulama ya memberikan hukumannya, yaitu hukumannya haram. Di dalam surah Al-Isra ayat 32 itu bagian daripada dosa besar. Karena apa? Karena mungkin perbuatan yang keji dan hina atau buruk yang tidak harus kita lakukan, ya tidak dan harus kita jauhi dari hal-hal yang kita harapkan. Nah, selanjutnya bagian poin 3 kita bahas tentang kategori zina atau pembagian zina ya. Nah, ini zina ini memiliki 2 bagian. Yang pertama itu zina muhsan dan ghairu muhsan ya. Apa ini zina muhsan? Zina yang sudah balik, sudah memiliki akal sehat, merdeka, dan sudah pernah menikah ya. Apa maksudnya? Orang yang sudah balik, berakal dan dewasa dan sudah pernah menikah, artinya ketika dia melakukan suatu perselingkuhan dengan
ya, dengan pasangan lain atau orang lainnya yang ia cintainya, maka termasuk adalah bagian daripada zina muhsan. Ya. Hukumnya apa? Hukumannya mendapat rajam atau dilempari dengan batu yang sederhana sampai dia meninggal dunia. Tuh. Ini bagi orang-orang yang mungkin sudah dewasa, sudah menikah tapi dia berselingkuh. Ya. Memiliki pasangan lain selain daripada pasangan yang sah. Itu. Yang pertama ya, zina muhsan ya. Yang kedua, zina gairu muhsan. Nah, zina ini adalah tergolong pezina yang masih lajang atau belum ada ikatan pernikahan yang sah. Muda-mudi, ABG, atau mungkin anak-anak yang masih dikategorikan masih muda, seperti kalian itu ya. Misalnya dia lagi berpacaran, dia berbuat seronok yang tidak layaknya pasangan suami istri, maka dia dikategorikan sebagai zina ghairu muhsan. Hukumannya apa? Didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat yang tidak layak. Ya, ini. Jadi hindari dini dari pergaulan bebas dan zina, atau mungkin sering kita dengar istilah pacaran. Tidak ada pacaran dalam hal agama Islam. Selanjutnya yang keempat, hukuman bagi pezina. Nah, hukuman tadi sudah dibahas sedikit ya di sini bagian pertama, tapi ini akan dijabarkan lumayan agak jelas. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan ya. Ini didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ya. Ditambah dengan diasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari keramaian. Artinya keramaian dari masyarakat setempat. Ini terdapat di dalam surah An-Nur ayat kedua. Ya. Serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Paham ya? Yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini adalah zina yang dilakukan oleh muhsan atau pezina muhsan. Itu apa hukumannya? Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan ya. Dirajam. Artinya apa maksudnya dirajam? Ya, masyarakat membuat lubang tanah sedalam leher atau ketinggian leher dan dimasukkan ke dalam tanah, dilempari dengan batu dan sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, ini, masya Allah ya. Maka dari itu kita hindari dari pergaulan bebas dan zina. Berikut 5 hukuman bagi orang yang menuduh zina, atau istilah lain adalah kazab. Ya, orang menuduh nih, nuduh boleh, tetapi harus ada persyaratannya. Jikalau kamu melihat ada orang yang berzina, boleh melaporkan ke pihak terkait, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Tidak serta-merta kita menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa tersebut. Yang mungkin kalau kamu bisa melihat, ya mungkin zaman sekarang lebih banyak ada HP yang lebih canggih, di video atau mungkin langsung dilaporkan ke pihak terkait, maka boleh menjadi persyaratan orang yang menuduh atau melaporkan kepada pihak lainnya. Kalau tidak kuat buktinya, maka tidak akan bisa diproses secara hukum.
Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup, ya, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Jadi ada seorang 4 orang saksi laki-laki yang adil, itu artinya yang benar-benar bisa dipercaya. Selanjutnya yang C, kesaksian 4 orang laki-laki adil ini pun masih diperlukan syarat, misalnya laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya, jelas. Dan terakhir, andai seorang dari 4 saksi itu menyatakan kesaksiannya berbeda, maka ini bisa batal, ya, artinya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hukuman, ya. Mungkin sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bagi kita semua mulai hari ini bisa menghindarkan diri dari perilaku pergaulan bebas dan zina. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan, dan pada pembahasan yang mungkin masih sama, kelanjutannya yang belum selesai. Tugasnya adalah kalian mencatat kembali atau meresum kembali catatan yang sudah dijabarkan dari awal sampai akhir, ya, dan dikumpulkan kepada warga sekalian masing-masing. Nah, ada tugas tambahan ini, ya, so coba nanti saya ini ada evaluasi, ya. Nah, ini, ya, bagian B. 1. Jelaskan pengertian zina. 2. Apa hukuman bagi orang yang berzina. 3. Apakah dampak negatif dari pergaulan bebas. 4. Sebutkan contoh-contoh yang nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Dan terakhir, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda. Baiklah, demikian pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.